makan obat bikin gugur, saya ada niat mau kasih gugur, saya ada mengijik orang-orang OKU masa saya belum kawin. Hai kamu orang, halo bun. Kali ini saya akan menceritakan satu hal yang menurut saya sangat dekat di hati saya, yaitu tentang kehamilan IUGR. Apa itu IUGR? Oke, IUGR ialah intrauterine growth restriction. Jadi maksudnya pembesaran tidak normal satu-satu bayi itu di dalam kandungan ibunya. IUGR ini kena diagnose melalui ultrasound ataupun yang kita selalu panggil scan. Jadi bila dokter buat hitungan dia punya berat badan atau ukuran size satu bayi dalam rahim atau dalam kandungan ibu, dia punya size tidak sesuai dengan usia kandungan. Jadi itulah yang dipanggil sebagai IUGR. Dan sekarang saya mau share kamu pengalaman saya. Saya pernah ada baby IUGR, yaitu anak sulung saya yang mild autis, lepas itu dia ada learning disability lah. Mungkin itu antara kesan-kesan dia dari perut lagi. Bukan lagi mungkin, tapi memang itu. Dokter sendiri pun cakap. Sebab masa saya mengandung, selepas kena scan, itu ini. Bukan scan satu kali saja untuk confirmkan diagnosis IUGR ini. Saya kena scan 3 kali. 2 kali dengan dokter biasa, dokter OBG biasa. Yang ketiga itu dengan pakar. Jadi bila saya sudah detect IUGR, saya kena admit ward pada minggu kehamilan 35 plus, yang berdekat sudah masuk 36. Tepat 36 minggu, dorang terus paksa saya bersalin. Jadi saya kena paksa guna induce ubat 2 kali, kemudian drip 1 kali. Bila di labor room sudah masa itu saya baru 3 cm. Saya sudah akan antar di labor room. Lepas itu dorang drip saya pakai pitocin kalau saya tidak silap. Jadi dia mempercepatkan saya punya proses bersalin itulah. Namun saya mau kasih tahu kamu lah, bila kita anak pertama kena paksa bersalin, bila dia cakap bersalin secara paksa itu kan memang sangatlah. Sudahlah, itu pertama kali kita mengandung, kita tidak tahu apa yang kita mau kena buat, kita tidak tahu dokter mau proceed apa. Jadi masa itu saya pun masih muda, saya kurang bertanya. Yang saya tahu, saya kena follow apa dokter cakap, saya kena follow apa yang saya kena suruh buat, dan saya bersalin baby yang sehat. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak tahu yang besarnya masalah IUGR ini sampai dia ada efek pada bayi tersebut sehingga dia bertumbuh menjadi dewasa lah. Macam anak saya yang sulung itu, saya tidak sangka dia jadi begitu. Kalau bilang kenapa boleh jadi IUGR, banyak sebenarnya faktor yang boleh jadi sebab IUGR ini. Antara faktor yang saya tahu ialah pemakanan ibu sebelum dan selepas hamil. Lepas tu yang lebih kerap jadi pula ialah masalah plasenta atau masalah uri di dalam kandungan semasa hamil itu sendiri. Jadi itu uri tidak berfungsi dengan baik untuk supply oksigen pada baby di dalam kandungan. Sebab tu size baby kecil. Tapi kena ingat bahwa bukan semua baby kecil itu IUGR. Kalau dia memang keturunan kecil, mama bapak dia kecil, ya wajar juga lah kalau dia kecil kan. Tapi memang dokter akan pantau, dokter yang akan perhatikan ini baby IUGR atau normal. Jadi bukan kita sembarangan mau diagnose, oh anak saya kecil, anak saya IUGR. No bunda, no. Jadi kita balik lagi kepada faktor ataupun punca. Antara punca dia ialah itu macam yang saya cakap tadi, pemakanan ibu semasa dan sebelum hamil, kemudian masalah uri yang tidak berfungsi dengan baik, kemudian kita ada masalah hipertensi, anemia, preeclampsia, diabetes, sakit jantung, masalah paru-paru semasa hamil pun boleh jadi punca kepada baby IUGR. Masalah gangguan darah boku semasa hamil pun boleh jadi punca IUGR. Kemudian apalagi ya, merokok, konsum alkohol, dan juga penggunaan dada. Itu antara punca-punca yang memang selalu kita dengar atau selalu kita tahu. Dan apabila kita dalam keadaan IUGR, kita tanya dokter akan jawab pendang sama. Saya masih ingat, saya pernah tanya dokter, kenapa saya punya baby kecil? Jadi dia jawab itu semua. Kau ada ini, kau ada itu, kau ada ini, semua saya tidak. Jadi saya mau kasih tahu kamu bahwa pengalaman saya melahirkan baby IUGR ini, saya ada satu tempo itu masa baru-baru kita tahu yang saya punya baby kecil, dia punya ultrasound tidak normal. Saya mulai ada perasaan yang
apa yang saya buat sehingga baby saya jadi begini. Saya kasih salah diri saya push diri saya. Kenapa begini? Padahal saya tidak buat benda-benda yang contoh. Orang selalu ingat kalau baby ada masalah atau baby jadi oke, bila dia sudah besar kan orang pikir saya makan obat bikin gugur. Saya ada niat mau kasih gugur. Saya apa lagi ya? Saya ada mengijik orang-orang masa saya belum kawin. Ada lagi. Apalagi orang cakap sehari itu. Saya lupa sudah, tapi begitulah. Untuk pengetahuan kamu, saya tidak buat macam itu. Saya mau kasih klarifikasi. Saya tidak pernah mengejek orang saya tidak pernah berniat mau kasih gugur anak saya yang sulung, walaupun masa itu saya masih muda lagi. Saya baru lepasan SPM. Dan saya tidak terniat mau kasih gugur, tidak temakan apa-apa yang boleh menggugurkan anak. Jadi semasa kehamilan saya ada makan Panadol dan obat gastrik saja. Tapi itu pun atas pantauan dokter. Masa saya admit ward sebab saya terlampau teruk mensicknesskan, memang dokter bagi saya itu saja. So saya rasa obat itu tidak bahaya. Ended up baby saya itu sekarang 15 tahun sudah. Dia besar sudah, tinggi dari saya. Kami punya sendal, kasut pun kami kongsi. Lebih panjang nih kaki dia daripada saya. Kalau kamu mau cakap yang dia mungkin macam tidak, sebenarnya dia pandai jaga diri dia pandai rasa malu, dia minat BTS, walaupun dia begitu kan, dia masih juga macam remaja lain, yaitu dia suka K-pop, dia suka melukis. Ini antara karya-karya lukisan dia. Jadi dia sangat suka melukis, guys, sampai saya kena belikan dia warna 2-3 kali sebulan, warna yang panjang. Dan saya kena beli dia warna-warna lain juga, bukan setakat warna kayu, pensel kayu. Banyak jenis warna saya kena beli untuk dia meluaskan kreativiti dia dalam lukisan lah. Jadi saya berusaha untuk jadikan dia seorang manusia yang tahu mengurus diri, seorang yang pandai buat kerja di rumah. Jadi FYI, walaupun dia mild autis, walaupun dia ada masalah pembelajaran atau dia cuci piring dengan tanpa disuruh-suruh, dia sapu lantai tanpa disuruh-suruh, dia angkat kain jemuran pun saya tidak payah suruh. Apalagi ya, banyak sebenarnya yang dia tolong saya di rumah yang saya tidak perlu suruh, dia buat. Jadi dalam arti kata lain, saya bersyukur walaupun dia tidaklah senormal yang seusia dia, tapi dia buat kerja di rumah dengan baik. Itu saja perkongsian saya, guys, tentang baby IUGR saya yang sekarang sumandak IUGR sudah. Kalau kamu mau tahu apa punca IUGR baby, apa punca kehamilan IUGR, bagaimana mengatasi IUGR, ataupun bagaimana supaya tidak kena IUGR, kamu boleh tanya dengan dokter kamu. Apa yang saya cakap dalam video ini hanyalah apa yang saya lalui, apa yang saya ingat, dan apa yang dokter bagi tahu pada saya 15 tahun lalu. Okay, guys. That's it for today, guys. Thank you for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Bye. See you on the next video. Terima kasih sebab sudi menonton perkongsian tentang baby IUGR saya. Bye.